Perkenalkan, saya Lihelu. Perkenalkan, nama saya Nilam Fauzia Raffi. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Arpomarela. Perkenalkan, nama saya Sari Firda Sopaheluakan. Fatmawati dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ketika ia lahir, ada dua nama yang akan diberikan kepadanya, yaitu Fatimah yang berarti bunga teratai dan Siti Jubaidah yang diambil dari nama salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kedua nama itu ditulis pada dua cari kertas, kemudian digulung dan diundi. Pilihan pun jatuh kepada nama Fatimah, nama yang kita kenal sampai saat ini. Saat itu, ia diajak oleh ayahnya Hasanuddin untuk menemui Bung Karno yang tengah dibuang ke Bengkulu. Cinta pada pandangan pertama mungkin ungkapan yang tepat untuk menjelaskan awal munculnya benih cinta di antara Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Masih kuingat, aku mengenakan baju kurang merah hati dan tutup kepala folie kuning di bordir, kata Fatmawati saat melukiskan pertemuan pertamanya itu dalam buku yang ditulisnya Catatan Kecil Bersama Bung Karno 1970. Pertemuan itu menggetarkan hati Bung Karno dan ingin menikahi Fatmawati. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bung Karno 2 tahun kemudian, ketika Fatmawati meminta nasihatnya sehubungan dengan adanya seseorang yang meminangnya. Fatmawati pun akhirnya menikah dengan Bung Karno pada Juli 1943. Setahun setelah pernikahan itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk dikibarkan di pengangkatan 56. Pada waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar. Tulis Chairul Basri dalam artikelnya Merah Putih, Ibu Fatmawati dan Gedung Proklamasi yang dimuat di Harian Kompas 16 Agustus 2001. Barang-barang ekspor semuanya berada di tangan Jepang, dan kalaupun ada di luar, untuk mendapatkannya harus dengan berbisik-bisik, tulisannya. Berkat bantuan Shinzo, orang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia, Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah dan putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang mengeplai gudang di pintu air di depan ex-bioskop. Bendera itu berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari pernyataan Khairul bahwa Ibu Fatmawati menjelaskan kepada Shimizu, bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di Gedung Pegangsaan Timur, kainnya berasal dari Shimizu, dan satu-satunya kain merah putih yang diberikan Shimizu kepada Ibu Fatmawati adalah bendera berasal dari Gedung Pintu Air itu. Dikutip dari buku yang ditulis Bondan Winarno yang berjudul Berkibarlah Benderaku, Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka pada 2003 menuliskan, Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan. Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya yang bernama Guntur Soekarno Putra. Tak jarang ia menitik air mata kala menjahit bendera itu. Dalam buku tersebut, Fatmawati berkata, berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Sambung Fatmawati, menjelang kelahiran Guntur ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. Fatmawati meninggal dunia pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur ketika dalam perjalanan pulang dari setelah melangsungkan ibadah umrah pada 1980 akibat serangan jantung. Fatmawati mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 2000, 20 tahun setelah wafatnya. Pemberian gelar pahlawan itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 118/TK/2000. Mengutip Harian Kompas 9 November 2000, Putri Fatmawati Sukmawati Soekarno Putri menilai pemberian gelar pahlawan